Saudara, saya temui seorang pakar fisika nuklir, Dr. Iwan Kurniawan. Terima kasih, Dr. Iwan, telah memberikan waktu di program Aiman. Indonesia layak punya PLTN? Kalau saya sih selalu jawabnya belum waktunya. Kenapa? Karena dari segala kesiapan, Indonesia belum siap untuk punya PLTN. Indonesia belum siap? Ya. Riset bertahun-tahun, dari tahun 50, dari tahun 87 yang di Batan, bahkan zaman Bung Karno sudah melakukan itu, masih belum cukup juga berpuluh-puluh tahun. Tidak ada berpuluh-puluh tahun bicara tentang reaktor daya di Batan. Yang ada adalah pemanfaatan nuklir di Batan dan reaktor riset yang ada di Batan. Berbeda jauh dengan PLTN. Berbeda jauh dengan PLTN. Jadi Anda mengatakan bahwa apa yang ada di Batan, apa yang ada di Jogja, dan apa yang ada di Bandung tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa Indonesia sudah siap karena risetnya sudah bertahun-tahun untuk punya PLTN. Karena risetnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan PLTN. Sama sekali, meskipun sama-sama nuklir. Sama-sama nuklir. 3 reaktor itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan PLTN. Kerjasama dengan negara-negara maju seperti Jepang, Rusia, Perancis, mungkin saja kan. Artinya bukan sebuah halangan. Ada transfer of knowledge, ada alih pengetahuan dari situ. Bisa saja, tetapi yang namanya suatu teknologi itu harus dicoba. Dan eksperimen itu harus dilakukan oleh Batan. Dan kalau dia sudah melakukan eksperimen-eksperimen itu, baru dikatakan orang mulai siap dan mendesain PLTN. Setelah desain, baru dia bangun, lalu jadi operasikan. Itu baru mulai. Tapi kan kita nggak ada yang punya. Yang kecil pun nggak ada PLTN. Anda mengkhawatirkan, Anda meragukan karena tenaga lokal kita belum mampu, itu kan? Sebetulnya bukan belum mampu. Kalau kita bicara orang Indonesia, pasti mampu. Lalu apa yang dikhawatirkan? Karena memang belum siap orang-orangnya. Mampu, belum siap? Belum siap, infrastruktur misalnya. Kalau soal infrastruktur kan bisa diimport dari negara lain. Kalau soal pengetahuan seperti yang saya katakan juga bisa belajar dari negara lain. Kita tahu di Amerika saja, untuk membangun PLTN harus punya lisensi. Nah, kita, siapa yang mau ngasih lisensi? Bahwa desain reaktor yang ada di Indonesia layak untuk dibangun. Jadi Anda menolak pembangunan PLTN atau Anda tidak sejalan dengan pembangunan PLTN karena hal-hal administrasi dan infrastruktur, bukan soal bahayanya, bukan soal psikologis masyarakat. Saya kira ya kalau saya sih semua ya, dari kesiapan tidak siap, bicara misalnya secara politis, terus bahaya sudah jelas, itu kecelakaan di Jepang. Cuma menyiapkan bahan bakar untuk reaktor. Lalu bahan bakar ini menjadi yang namanya reaksi berantai. Jadi yang biasanya cuma 5%, dia siapkan untuk 20% pengkayaannya. Dalam pengisian itu, bahan bakar ini terjadi reaksi berantai. Orang yang memegang itu terpapar radiasi neutron. Dalam 83 hari itu meninggal dan sangat menyedihkan cara dia meninggal. Karena jaringan tubuhnya rusak semua. Rusak sama sekali. Ya, itu menandakan bahwa radiasi itu sangat berbahaya gitu. Paparan radiasi, hal-hal lain yang juga berbahaya tentu ada hal yang juga bisa mengatasinya. Kalau tadi saya mendengarkan cerita dari Pak Iwan, itu kelalaian, bukan hal yang bisa terjadi kalau memang dilakukan dengan strict, dilakukan dengan disiplin. Kalau di Jepang, ini saya bilang, mereka ahli, sudah biasa menyiapkan bahan bakar. Tahun berapa itu? 89. Dan mereka tuh ilmuwan yang sudah biasa bekerja di sana gitu loh. Dari 89 sampai 2015, 26 tahun belum ada kecelakaan lagi. Kita kan jangan berharap kecelakaan seperti itu. Tidak ada kecelakaan lagi. Iya, jangan berharap seperti itu. Ya. Karena artinya, padahal dari tahun 89 sampai 2015, 26 tahun itu, reaktor-reaktor nuklir bekerja di Perancis, reaktor nuklir bekerja di Rusia, di Cina, di India, dan juga Jepang. Gini, saya bukan mau cerita bahwa itu reaktor yang bermasalah. Kalau bicara kecelakaan yang ada di dalam PLTN misalnya, itu sebenarnya banyak sekali, cuman tidak dipublikasi ya, karena itu sederhana biasanya. Kecil-kecil gitu, buat apa dipublikasi? Ada yang bocor kecil-kecil kan biasa. Dan menyebabkan kematian misalnya? Bisa terjadi kalau bocor-bocor sampai radiasinya keluar. Apakah itu terjadi di rentang waktu setelah 8 banyak sekali. Sampai 20? Banyak sekali. Kalau mau dibuka itu datanya keluar semua. Ada korban-korban yang meninggal? Saya kira ada, saya nggak tahu persis, tapi ini banyak yang beberapa kasus ini besar. Karena datanya saya nggak punya. Apa yang paling Anda bayangkan mengkhawatirkan ketika PLTN itu ada di Indonesia? Yang saya khawatirkan dengan perilaku pekerja di Indonesia. Perilaku pekerja? Iya, kenapa itu? Ceroboh, disiplin kurang bagus, ini saya kan takut. Tapi sebelum itu kita bicara, saya mulai khawatir dari mulai pembangunan. Nah, kalau pembangunan ini tidak sesuai dengan perencanaan, tidak sesuai dengan target, itu berbahaya sekali. Contoh saya pernah lihat di Jepang, itu namanya ada heat exchanger. Jadi mengubah panas dari dalam reaktor, itu keluar. Ini bentuknya seperti U gitu, seperti U. Lalu
klaimnya itu turunnya sedikit, cuma 1 mili turun. Turun 1 mili Apa dampaknya? Vibrasinya makin hebat. Bocor. dan radioaktifnya keluar. Radioaktifnya keluar ke lingkungan. Dan reaktor itu nggak bisa diperbaiki. Bongkar semua. Karena itu heat exchanger-nya, kan itu motornya dia untuk menghasilkan panas untuk menggerakkan turbin. Saya lupa 80-an berapa itu. Dan saya jujur, kalau di Indonesia saya takut itu. Anda juga termasuk pernah menjadi tim di Batan juga, dan Anda belajar studi di Jepang terkait nuklir. Betul. Saya ingin menanyakan pada Anda, Pak Iwan, kalau ada rencana pembangunan PLTN di Sumatera, Bangka, Kalimantan, dan Jepara yang saya tahu ya. Apa yang Anda khawatirkan dengan itu? Ring of fire. Cincin api. Ya walaupun kita bilang teknologi sekarang jauh lebih baik, bisa mendeteksi geologi jauh lebih baik ya. Saya ingin tanya ke Bapak, energi panas bumi, air, matahari, bahkan angin, tidakkah cukup di Indonesia?